bulan yang berkah ini. Bukan cuma orang Islam saja, orang Islam kebagian berkahnya. Di Kosambi Pak, TSI itu Taman Semangat Indah. Itu yang dagang bukan cuma orang kita, orang Cina dagang. Orang Cina dagang kolak, dagang gorengan, dagang kristal segala macam laku. Emang bulan berkah, jadi semuanya kebagian berkah, bener kan? Kita nggak timun suri, kan nggak pernah nongol. Bulan puasa nongol, laku habis, meskipun bayar apa timun suri. Jadi emang bulan berkah ini, ya berkah buat siapa aja, ya Allah kasih keberkahan buat siapa aja. Tapi di sini Allah kasih berkah untuk orang-orang yang beriman. Tak lain dan bukan kullu hasanatin mudha'afah. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan. Bulan lain sholat sunnah qobliyah ba'diyah dihitung pahala sunnah. Masuk bulan suci Ramadan, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tahajud, suruh, isyraq segala macam Allah lipat gandakan seperti pahala sholat wajib. Apalagi sholat wajib Allah lebih tingkatkan lagi pahala. Kullu amalin mudha'afah. Makanya pahala nggak kelihatan, dosa juga nggak kelihatan. Urusan dosa sama pahala urusan siapa? Urusan Allah. Makanya dosa ditaruhnya di akhirat, pahala ditaruhnya di akhirat. Karena yang namanya akhirat mah nggak bakal hancur. Kalau seandainya pahala ditaruh di dunia ini hancur, bakal hilang itu dosa kalau ditaruh di dunia, bakal hilang itu pahala kalau ditaruh di dunia. Bapak-bapak punya duit, ditaruh di bank, banknya kebakaran, duitnya hilang nggak? Hah? Hilang nggak? Ayo. Kalau bapak naruh duit nih 50 juta di bank BRI, bank BRI kan kebakaran, hilang nggak? Kagak hilang. Banknya kebakaran, duit kita hilang nggak? Nggak hilang. Mana namanya di bank? Ya. Tapi kalau ini kalau kasur, jangan lihat 50 juta, ya kan 200.000 kasur kebakaran gede, hilang jadi kan begitu. Begitulah dosa, begitu juga pahala ditambah di akhirat. Akhirat nggak bakal hancur. Bulan ini bulan Rabu ini, makanya ada malaikat nih, ya rohib kan, aktif yang nyatat kebaikan, nyatat keburukan, gak bakal meleset, ya gak bakal meleset. Wah ini nih bocah, maksiat mulu ini dia nih, dosa mulu nih, mabuk judi segala macam. Tahu-tahu datang bulan Ramadan dia taubat, waduh dihapus lagi malaikat. Jadi segala macam apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang kelima, wa yaghfir lahum dzunuba jami'ah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. La tayassu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang kata kita buruk belum tentu menurut Allah buruk. Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik. Jangan kita memandang orang itu dari kejelekannya. Bisa jadi orang yang jelek itu dia ahli surga. Ya, bisa jadi tukang sampah masuk surga duluan ketimbang orang yang ahli zikir. Bisa jadi. Kita jangan lihat dia tukang sampahnya. Bisa jadi dia di rumahnya ibadahnya lebih dari kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memandang itu semua. Pandangan manusia terbatas, tapi pandangan Allah tidak terbatas. Seorang pelacur, seorang penggali kain kapan, dia seringkali berbuat dosa, tapi karena dia taubat nasuha, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi Muhammad, innallaha azza wa jalla yuqbalu taubatal 'abdi man lam yughadir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang
muda jangan merasa muda, seolah-olah umur masih panjang, ya. Udah yang tua aja ngaji di mushola di masjid, udah tua-tua aja jadi imam, udah yang tua-tua aja yang komat, udah yang tua-tua aja yang ngaji, yang muda-muda entar belakangan. Umur gak ada yang tahu kan begitu. Umur ada yang tahu. Muda, umur panjang alhamdulillah. Umur itu kayak pohon kelapa. Pohon kelapa itu ada yang kelapa buncil yang kecil, ada kelapa muda, ada kelapa tua. Ada kelapa yang buncil yang kecil jatuh duluan, ya kan gitu. Yang kecil kelapa buncil yang jatuh duluan. Ada kelapa muda jatuh duluan. Kelapa tua masih nyangkut aja di atas pohon. Itulah umur. Anak baru lahir dari perut ibunya mati, kelapa buncil kan begitu. Anak masih SMP, SMA, masih kuliah mati, jatuh itu kelapa muda, mati duluan. Lah itu kelapa tua masih nyangkut aja di atas pohon kelapa. Itu orang udah umur 70 tahun, 80 tahun masih sehat aja. Kadang-kadang tuh orang udah sakit lama banget, bertahun-tahun kagak mati-mati. Sampai yang sakit ngomong, emang dulu gue pengen mati, gak mati-mati, kan begitu. Bahkan kalau doain mati, dia gak mati dulu, kan begitu. Itu yang namanya mudah-mudahan kita Allah kasih panjang umur, amin. Buat taat ibadah kepada Allah. Yang terakhir, wa ma khairul amal, yaitu Abbas, apa sih amal yang paling baik? Wa khairul amal sholawatu khamsun di waktiha. Sebaik-baiknya amal adalah, kata Ibnu Abbas, sholat 5 waktu. Nah ini sholat 5 waktu ini, jangan apa ditinggali. Kenapa? Fa innaha abwaba amal. Karena itu semua adalah pintu diterimanya amal ibadah. Fa iza fatahta sholawat fatahtu syai'ul amal. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerima salat seorang hamba, Allah akan membukakan pintu semua amal-amal yang lainnya. Ini as-shalatu ibaduddin, salat ini tiang agama. Jadi pokok dari segala amal ibadah, kata Ibnu Abbas, adalah salat. Kalau salatnya kita kerjakan yang 5 waktu, insya Allah amal ibadah yang lain bakal ikut. Maaf ya, para kafir nih nyumbang masjid Al-Qur'an misalnya nih 2 miliar misalnya, 2 miliar buat pembebasan tanah misalnya, itu dihitung pahala apa enggak? Enggak dihitung pahala, karena dia belum beriman kepada Allah, belum sholat dia, belum beriman. Ada orang rajin ibadah-ibadah yang lain, tapi sholat ibadah yang wajib dia nggak kerjain. Kira-kira gimana tuh? Diterima apa enggak? Itu dia. Inilah kuncinya orang yang ngaji. Kalau kita 5 waktu kita kerjakan, karena sholat ini adalah bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah. Kalau kita sujud kepada Allah, berarti kita tunduk kepada Allah. Tapi kalau orang nggak sujud kepada Allah, berarti dia tidak takut kepada Allah. Maaf ya. Ada orang sholatnya kagak, mau sholat kagak, mau masjid kagak, sholat nggak pernah. Tapi sedekahnya rajin itu dia. Sedekahnya rajin, ya kan? Bantuin orang rajin, sholat kagak. Ini dia. Ya. Makanya di sini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, fa innaha aqwabul a'mal fa idza fatatu shalat fatatu syai'ul amal. Kalau orang melakukan ibadah yang lainnya, apabila dia melakukan sholat, maka semua amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau beramal, amal-amal yang lainnya tidak, tapi sholat dia enggak. Artinya apa? Belum ada iman di dalam hati seorang hamba tersebut. Apa bedanya dengan orang non-muslim? Orang non-muslim mau sedekah sebanyak apapun, karena dia masih kafir, belum bisa diterima amal ibadahnya. Tapi kalau orang udah beriman kepada Allah, jangankan yang gede, yang kecil aja dihitung pahala sama Allah. Tuh, ya, inilah salah satu pesan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Wa khairul amal sholawat
kunci dari semua amal ibadah yang diterima, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Anak-anak kita Allah kasih sehat, istri kita Allah kasih sehat, keluarga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan mudah-mudahan Allah terima. Allah kasih panjang umur buat kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.